Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2. Ini masih bagian dari pelajaran ke-6. Iftida'u Asra Badrin. Bermula pelajaran yang ke-6 ini tebusan atau menebus tawanan Badar. Jadi kemarin dalam perang Badar itu ada sekitar 70 orang musyrikin Mekah yang ditawan. Yang meninggal juga ada 70-an, yang ditawan juga ada 70-an. Ini bagaimana proses, bagaimana Nabi memperlakukan tawanan. Ini penjelasannya. Oh, ini mestinya tadi lanjutan sama kisah Sawat. Ini dua soalnya. Dua, istasyara rasulu ashabahu fima yaf'alu bi asra badrin. Bermusyawarahlah oleh Rasul ashabahu akan sahabatnya beliau fima yaf'alu pada ma yang akan memperbuat ianya Rasul bi asra badrin dengan tawanan Badar. Jadi Nabi bermusyawarah dengan para sahabat apa yang akan beliau lakukan terhadap tawanan Badar yang ada sekitar 70 orang. Wa amruhum syura bainahum. Jadi Nabi selalu bermusyawarah. Fa asyara alaihi Umaru biqatlihim. Maka mengisyarah kepadanya Nabi oleh Umar biqatlihim dengan membunuh mereka. Jadi Sayyidina Umar menganjurkan supaya Nabi membunuh saja semua tawanan. Ini tentunya ada alasan. Sayyidina Umar beralasan bahwa mereka ya Rasul, sebelumnya itu mereka telah memerangimu, menghadangmu, menghinamu, berbagai macam hal telah mereka lakukan selama di Mekah. Mereka mengusirmu ya Rasul hingga engkau terpaksa berhijrah meninggalkan tanah airmu Mekah. Mereka ini pengacau, bandit-bandit Quraisy, gembong-gembong musyrik, layak mereka dibunuh. Itu saran Umar. Wa asyara alaihi Abu Bakrin ayyubqiyahum wa ya'khudha minhumul fida'a. Dan mengisyarah kepadanya Nabi oleh Abu Bakar akan bahwa yubqiyahum membiarkan ianya Rasul akan mereka wa ya'khudha minhum dan mengambil ianya Rasul dari mereka akan tebusan liyakuna supaya ada ianya tebusan tersebut kuwatan supaya ada ia itu menjadi kekuatan lil muslimin bagi orang muslimin alal musyrikin untuk melawan orang musyrik. Sayyidina Abu Bakar memberi saran bahwa biarkan saja mereka ya Rasul, hendaklah mereka kita ambil tebusan. Kita beritahukan kepada saudara-saudaranya kalau ingin menebus saudaranya yang ditawan silakan dengan ketentuan membayar tebusan supaya tebusan yang kita dapatkan itu menjadi kekuatan tambahan untuk pasukan muslimin dalam rangka melawan pasukan musyrikin. Jadi Abu Bakar juga punya alasan tentunya. Mereka itu walaupun bagaimanapun ya Rasulullah, mereka itu tentu kerabatmu. Ada dalam kalangan mereka itu kerabatmu. Mereka itu saudara-saudara kita, masyarakatmu ya Rasul. Mereka itu penduduk Mekah. Engkau walau bagaimanapun engkau dulu pernah tinggal di Mekah. Maka alangkah indahnya kalau mereka dibiarkan saja. Kita ambil tebusan. Siapa tahu harapan kemudian di kemudian hari mereka itu akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saran Abu Bakar. Memang dalam Al-Qur'an itu kalau berbicara tentang tebusan, tawanan, enggak ada poin pembunuhan, yang ada imma manna wa imma fidaa. Ada kala dilepaskan secara gratis, ada kala mengambil tebusan. Dalam Al-Quran nggak ada penjelasan tentang tawanan dibunuh, nggak ada. Mungkin ada dalam hadis-hadis atau dalam kisah, saya juga nggak tahu. 3. Fawafaqar rasulu ra'ya Abi Bakr. Ini ra'ya ini maf'ul. Fawafaqar rasul. Maka menyetujui oleh Rasul ra'ya akan pendapat Abi Bakar. Jadi Rasul Sallallahu alaihi wasallam menerima pendapat Abu Bakar. Wa amara alla yuflita ahadun illa bil fida. Dan memerintahkan Nabi akan bahwa tidak melepaskan oleh seorang pun dari tawanan tersebut illa bil fida, melainkan dengan tebusan. Jadi Nabi menerima pandangan Abu Bakar, saran Abu Bakar,
Nabi memerintahkan kepada seluruh sahabatnya yang telah menawan tawanan, bahwa janganlah seseorang pun dilepaskan dari tawanan tersebut kecuali dengan membayar tebusan. Berapa besar tebusan? Wa kana min arba'ati alafin ila alfi dirhamin. Dan ada ianya tebusan itu sabit dari 4.000 hingga 1.000 dirham. Yang kaya-kaya berarti 4.000 dirham, yang kurang mampu ya 1.000 dirham. Kisarannya dari 4.000 sampai 1.000. Bahkan salah satu orang tawanan perang tersebut adalah istrinya Zainab, suaminya Zainab, suami dari putri Nabi. Nah, yang masih musyrik ketika itu, berada di pihak musyrik. Adapun Sayyidatina Zainab sudah duluan hijrah bersama Nabi. Ketika itu Zainab mengirimkan kalung beliau, kalung pemberian bunda tercinta Sayyidatina Khadijah untuk menebus suaminya. Itu ada kisah khusus di lain waktu. Kita lihat catatan kaki di sini, wafaqa 1. Wafaqa ala ra'yi Abi Bakrin. Muafakat, menyetujui ianya Nabi atas ra'yi Abi Bakar, atas pandangan Abi Bakar. Ba'daan madaha, sesudah bahwa memuji ianya Nabi ra'yas sahibaini, akan pandangan dua sahabat beliau. Artinya Nabi menerima pendapat Abu Bakar. Sebelumnya Nabi memang memuji kedua pendapat tersebut, baik pendapat Sayyidina Umar dan pendapat Sayyidina Abi Bakar. Faqala, berkata ianya Nabi, inna masalaka ya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Sesungguhnya seperti dirimu wahai Abu Bakar itu seperti Nabi Ibrahim. Qala, berkata ianya Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa mengikuti akan aku dari kaumku ya Allah, fa innahu minni, maka dianya orang itu dari golonganku. Wa man asani, dan barang siapa yang menentang maksiat ia akan aku, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Nah, artinya Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa sekali. Dari kaumku yang mengikutiku dia golonganku, yang tidak mengikutiku ya Allah itu mereka hambamu, kalau engkau mengampuni engkau Maha Pengampun. Wa inna masalaka ya Umar masalah Nuh, sesungguhnya orang sepertimu ya Umar itu seperti Nabi Nuh. Qala, berkata ianya Nabi Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Rabbi, ya Tuhanku, la tadhar, janganlah engkau meninggalkan di atas bumi minal kafirin, dari orang kafir, dayyara, akan tempat tinggal. Jangan engkau biarkan seorang kafir pun hidup di bumi ini ya Allah. Ini doa Nabi Nuh. Agak keras ini doa. Nah. 2. Wa kana minal asra Wahb bin Umair, dan adalah sebahagian dari tawanan itu Wahab bin Umair. Jadi Wahab bin Umair salah satu dari tawanan. Kana waliduhu min asyaddan nasi adawatan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dan adalah bapaknya Wahab ini merupakan sebahagian dari manusia yang sangat keras permusuhannya terhadap Rasul. Falamma usira waladahu, manakala ditawan akan anaknya berarti anaknya Umair kan, yaitu Wahab. Manakala ditawan akan anaknya, ittafaqa sirran, berkomplot ya, ittafaqa, membuat kesepakatan ya, sirran, secara rahasia, ma'a Safwan, bersama Safwan, ala ayyusafiru ilal Madinah, kepada bahwa musafir ianya kepada Madinah, wa yaqtular rasulah, dan bahwa membunuh ia akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Umair ini mengetahui anaknya telah ditangkap oleh orang muslimin di Madinah, jadi ittafaqa sirran, dia mengadakan kesepakatan secara rahasia bersama Safwan untuk berangkat ke Madinah, kemudian berencana untuk membunuh Rasul. Falamma qadimal Madinah, maka manakala datang ianya Umair, bapaknya Wahab, manakala datang ia ke Madinah, ra'ahu Umar bin Khattab, melihat akannya Umair tadi oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab memergoki Umair yang kok tiba-tiba ada di Madinah, padahal dia seorang musyrik yang di Mekah. Fa akhbara Rasul, maka memberitahukan ianya Umar akan Rasul. Fatalabahu, maka mencari ianya Rasul. Fatalabahu, maka mencari ianya Umar. Siapa ini? Fatalabahu, maka mencari ianya Rasul, boleh akannya
akannya Umair tadi, waji'a bihi dan didatangkan, atau bukan Rasul yang mencari orang lain. Fatalabahu maka mencari ianya Umar akannya Umair, waji'a bihi dan didatangkan dengannya Umair. Jadi Umair kemudian dicari, ditangkap, dibawa ke hadapan Nabi. Walamma dakhala qala, manakala masuk ianya Umair, qala berkata ianya Umair, an'imu sobahan, bernikmatlah kamu pada subuh, pada pagi hari. Jadi ini an'imu sobahan ini kayak ucapan selamat pagi. Jadi Umair itu ketika masuk bertemu dengan Nabi, dia berkata an'imu sobahan, bersenang-senanglah kamu sobahan pada pagi hari. Faqala lahur Rasul, maka berkatalah baginya Umair oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi katakan? Tabrak karu. Qad abdalanallahu tahiyatan khairan min tahiyatik. Sungguh telah mengganti kepada kami oleh Allah tahiyatan akan satu penghormatan yang lebih baik dari penghormatanmu. Wahiyya assalamu, dan dianya tahiyah itu salam. Kata Nabi, Allah sudah menggantikan kepada kami penghormatan atau salam yang lebih baik daripada ucapanmu an'imu sobahan, yaitu assalamualaikum. Summa sa'alahu, kemudian bertanya ianya Nabi akannya Umair an sababi maji'ihi, tentang sebab kedatangannya Umair. Ngapain kamu datang ke Madinah? Faqala, maka berkata ianya Umair, maji'tu illa li ajli ibni, tidaklah aku datang melainkan karena anakku. Aku datang karena pengen melihat anakku, pengen menebus anakku. Itu kata Umair. Faqala alaihi salatu wasalam, maka berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, kalla, tidak. Engkau datang bukan karena anakmu. Balit tafaqta anta wa Safwan ala kadza wa kadza. Tetapi telah sepakatlah engkau dan Safwan. Jadi ini ittafaqta sudah ada anta di dalamnya, cuma dizahirkan anta, tujuannya supaya Safwan ini bisa diataf kepada fa'il ittafaqta. Balit tafaqta anta wa Safwan. Bukan, engkau datang bukan karena anakmu, tetapi engkau telah bersepakat. Engkau dan Safwan telah bersepakat ala kadza wa kadza, atas ini dan itu. Artinya engkau berencana untuk membunuhku. Fa aslama Umairun, maka Islamlah Umar ketika itu. Kenapa dia Islam? Karena dia kaget. Kok tentang hal rencana dia belum menceritakan kepada siapapun, kok Nabi sudah mengetahuinya. Waqala, dan berkata ianya Umair, kunna nukadzibuka bima ta'ti bihi. Dulu kunna adalah kami dulu itu, nukadzibuka kami mendustaimu, bima ta'ti bihi dengan apa yang engkau bawa dengannya. Walakin tetapi hadza amrun, tetapi bermula ini itu amrun lam yattali alaihi ahadun illa ana wa Safwan. Tetapi bermula ini itu satu perkara yang tidak mengetahui di atasnya perkara oleh seorang pun illa kecuali aku dan Safwan. Adapun rencana ini tidak ada yang tahu kecuali aku dan Safwan, tapi engkau tahu. Faqala Rasul, maka berkatalah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata li ashabihi, bagi sahabat-sahabat beliau, faqihu akhakum, ajarkan olehmu akan saudaraku. Jadi faqihu, ajarkan hukum terhadap saudaramu ini Umair. Waqra'u alaihil Qur'an, bacakan olehmu kepadanya akan Al-Qur'an. Wa atliqu asirahu, dan bebaskan olehmu akan tawanannya. Akhirnya anak dari Umair ini pun dibebaskan. Wa ba'da ruju' ilal Madinah, dan sesudah kembali ke Madinah, hasala. Ini berarti rupanya salah tadi. Tadi terjadi tebusan masih di Badar. Bukan Madinah, bukan di Mekah, tapi di lokasi pertempuran. Artinya sebahagian orang yang sudah ditawan langsung, kalau mau ditebus silakan tebus, kalau enggak. Wa ba'da ruju' ilal Madinah, dan sesudah kembali ke Madinah, selesai perang semua kembali ke Madinah, hasala khilafun baina ba'dil muslimin fi qismatil ghanaim, terjadilah oleh perselisihan di antara sebahagian muslimin fi qismatil ghanaim, dalam pembagian ghanimah, rampasan perang. Jadi terjadilah perselisihan, ya kan? Ini menunjukkan juga ya semua orang sebenarnya masih ada keinginan duniawi dalam dirinya, walaupun di kemudian hari mereka bertaubat tentunya. Jadi orang-orang di sekitar Nabi itu karena orang yang dididik oleh Nabi, jadi mudah sadarnya, besar harapan untuk segera sadar.
Di awal-awalnya, sesudah kembali ke Madinah, terjadilah oleh perselisihan antara sebahagian muslimin dalam pembahagian harta rampasan perang, merasa tidak adil. Fa'anzalallahu, maka menurunkan oleh Allah awwala suratil Anfal. Maka menurunkan oleh Allah akan awal surat Al-Anfal. Kenapa Allah turunkan? Qata'an lin nizai wal khilaf, untuk menghilangkan bagi perselisihan dan bagi khilaf, perdebatan. Apa ayat yang Allah turunkan? Yas'alunaka 'anil anfal. Bertanya oleh mereka kepadamu tentang anfal. Anfal itu rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan olehmu hai Muhammad, al-anfal, rampasan perang itu untuk Allah dan untuk Rasul. Fattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum, dan damaikanlah di antara kamu. Wa ati'ullah wa rasulahu, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian memang orang yang beriman. Fata'allafatil qulub, maka ketika itu berdamailah segala hati-hati kaum muslimin ketika itu jadi rekat kembali. Ba'da angkadat taftariku, sesudah bahwa hampir-hampir ianya hati itu berpisah. Hampir-hampir hati itu cerai-berai, kacau balau. Wa taraku amral ghanaim, dan meninggalkan oleh mereka itu akan urusan rampasan perang li Rasul, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyerahkan urusan pembagian harta rampasan perang itu kepada Rasul. Yaqsimuha kaifa syaa, yang akan membagiannya Rasul akan ghanaim tadi kaifa yasha, akan bagaimana menghendaki ianya Rasul. Kama hakamal Quran, sebagaimana telah diputuskan oleh Al-Quran. Akhirnya semuanya pada tunduk kepada aturan Nabi. Nah, mana tadi lagi? Panjang benar catatan kaki. Yang keempat, amal fuqara'u famayuhsinul qira'ata wal kitabata a'tahu rasulu asyratan min sibyanil Madinah liyu'allimahum. Adapun bermula orang-orang fakir, orang-orang fakir dari tawanan perang tersebut. Fama yusinu, maka bermula siman yang bisa ia nyaman. Ini mestinya faman yuhsin majzum. Adapun bermula orang-orang fakir itu niscaya, maka bermula siman yang bagus ia akan membaca dan menulis. A'tahu, niscaya memberikan akan nyaman oleh Rasul asyrata min sibyanil banidah, akan 10 dari anak kecil Madinah. Liyu'allimahum, supaya mengajarkan ia akan mereka. Wa kana dzalika fidaan, dan adalah demikian ajaran itu jadi tebusannya siman. Jadi tawanan-tawanan yang miskin gak bisa menembus dirinya, yang pinter baca, pinter tulis, Nabi memerintahkan setiap satu orang mengajarkan 10 orang anak kecil. Mengajarkan membaca, mengajarkan menulis. Supaya mereka mengajarkan anak kecil tersebut. Dan ketika anak kecil sudah diajarkan baca tulis, jadilah itu sebagai tebusan. Ini luar biasa, ini ide yang sangat cemerlang sekali. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan, ma khulasu ma hadasa ma baina sawadin war rasul. Apa itu kesimpulan yang terjadi ianya antara Sawad dan Rasul? Ya, kejadiannya Sawad keluar dari barisan, Rasul memukul Sawad, kemudian Sawad mencium perut Nabi. Madza fa'ala Rasulu bil asra? Apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah dengan tawanan? Rasulullah meminta tebusan, sebahagian diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak. Ayyu ra'yin wafaqa alaihi Rasul? Pendapat siapa yang menyepakati di atasnya pendapat oleh Rasul? Pendapat Abu Bakrin. Bimadza iftadal fuqara? Dengan apa menebus diri oleh fuqara? Fuqara menebus dirinya dengan mengajarkan baca tulis. Walhamdulillahirabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.